Halo para guru dan juga teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan tentang mata panah. Mata panah prasejarah merupakan sebuah petunjuk terpenting dalam kegiatan berburu pada masa prasejarah. Mata panah merupakan bukti bahwa pada masa prasejarah, aktivitas berburu sudah dilakukan dengan sangat baik dan dengan tidak langsung berhadapan dengan hewan buruan mereka. Jika dilihat kaitannya dengan artefak arkeolog, maka mata panah merupakan salah satu benda yang sangat mudah diidentifikasikan. Kebanyakan orang pasti akan langsung mengenal objek dengan batu yang pipih dan dengan sengaja ditajamkan pada ujung batunya itu sebagai mata panah. Penggunaan dari mata panah lebih jauh memberikan kita gambaran dan alat yang bisa juga menjadi petunjuk perkembangan dari kecerdasan dan teknologi yang ada pada masa itu. Para arkeolog sebenarnya lebih suka menyebut mata panah ini dengan sebutan projection point. Sebutan ini bukan untuk membuatnya terdengar lebih akademis, tetapi karena para arkeolog berteori bahwa mata panah ini bisa ditempatkan di mana saja, bukan hanya pada anak panah. Artefak prasejarah ini juga umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu mata panah dan mata tombak. Membedakannya bukanlah hal yang mudah. Melihat besar dan kecilnya saja terkadang tidak akan berpengaruh banyak untuk bisa mengidentifikasikannya. Menurut beberapa peneliti, indikasi terbaik untuk membedakan mata panah dan juga mata tombak adalah pada lebar dari penampang dan juga lebar poros bagian tajamnya. Selain dari itu, ketebalan, panjang, dan beratnya juga bisa menjadi pembeda alternatif. Anak panah dapat terbuat dari kayu, bambu, maupun rotan, sedangkan mata panah sendiri biasanya terbuat dari besi, kaca, batu, tulang, maupun bahan keras lainnya. Hal menariknya adalah ahli menduga bahwa anak panah telah ditemukan oleh saudara jauh kita yaitu Homo erectus sekitar 400.000 tahun sampai 200.000 tahun yang lalu. Beberapa peneliti beranggapan bahwa mata panah di wilayah Asia Tenggara mendapatkan pengaruh yang berasal dari luar Nusantara. Para peneliti menghubungkan ini dengan temuan mata panah di negara Jepang yang banyak menunjukkan persamaan dengan mata panah yang ditemukan di wilayah Sumatera Selatan. Sedikitnya terdapat dua tempat penting sehubungan dengan penemuan mata panah, yaitu di wilayah Jawa Timur dan juga di wilayah Sulawesi Selatan. Tempat persis di mana ditemukan mata panah di wilayah Jawa Timur yaitu di Goa Lawa Sapung, Gua Dede dan Kadang, daerah Tuban, dan juga beberapa gua-gua kecil lainnya yang berada di bukit dekat Tuban. Mata panah ini juga ditemukan di Gua Pepuro, Gua Keramat, dan juga Gua Lawang. Pada wilayah gunung, penemuan mata panah tersebar di permukaan bukit-bukit kecil di Song, Agung, Sambung, dan Gunung Galuh. Gua-gua tersebut merupakan tempat penting pada masa berburu tingkat lanjut yang telah menggunakan peralatan dari tulang. Pada Gua Lawa contohnya, lapisan tanah yang terdapat mata panah berada pada lapisan tanah yang juga ditemukan alat-alat yang terbuat dari tulang dan tanduk. Pada lapisan paling atas dari situs yang sama justru ditemukan beliung yang tercampur dengan alat-alat yang terbuat dari logam beserta pecahan gerabah. Hasil lainnya juga dilakukan oleh para arkeolog di gua dekat Bojonegoro, wilayah Tuban, dan daerah Besuki yang menghasilkan mata panah keletaknya selapis dengan alat-alat tulang yang bertipe Sampung sampai Ponorogo. Terdapat juga bentuk mata panah yang ditemukan di wilayah Jawa Timur, umumnya memiliki bentuk segitiga, bersayap, dan agak cekung. Akan tetapi ditemukan juga mata panah yang cembung atau terkadang rata tidak memiliki sayap.
Yang dulunya mata panah biasanya terbuat dari bahan seperti batu dan tulang, sekarang mata panah bisa terbuat dari logam yang membuat mata panah menjadi lebih tajam. Selama bertahun-tahun penelitian mengenai mata panah atau projectile point ini menjadi semakin rumit tetapi juga sekaligus semakin menarik untuk terus diteliti. Para peneliti tentu saja harus dapat mengidentifikasi variasinya sesuai dengan periode kronologi agar fungsi dan kegunaan yang dimaksud berkesesuaian dengan identitas budaya pemangkunya. Berikut ada salah satu contoh hasil karya 3 dimensi yang sudah saya buat, yaitu mata panah. Sini di bagian ujungnya masih kurang tajam, tetapi sudah cukup untuk dapat dibuat menjadi untuk sesuatu hal yang tajam. Masih tumpul bagian ujungnya. Terima kasih, itu saja dari saya. Nama saya Farel dan sekian dan terima kasih.